Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang topik yang berjudul Auditing Function. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Rio Syaputra dan rekan saya adalah Farul Rozi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Itu diawali dengan introduction, di mana kasus ini diangkat dari KPMG dan New Century yang merupakan satu-satunya contoh dari tekanan etika yang serius dalam profesi akuntansi hari ini, yang mana risiko dan bahaya terhadap integritas dari praktek akuntansi yang diciptakan oleh konflik kepentingan dan kebutuhan untuk bertahan dalam sebuah pasar yang kompetitif. Apa yang publik harapkan dari auditor independen dalam situasi seperti New Century dan KPMG? Jika perusahaan terlibat dalam risiko dan praktek bisnis yang tidak bersuara, maka laporan audit diharapkan oleh publik untuk mengungkapkan hal ini. Namun bagaimana jika auditor tidak mampu menyediakan informasi tersebut untuk publik, atau auditor tidak bisa dan tidak akan memberikan peringatan tentang perusahaan yang beroperasi seperti New Century? Etika dari praktek akuntan publik. Ketika bicara tentang etika akuntan publik, itu berhubungan dengan tanggung jawab dari auditor yang independen. Mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh publik bukanlah satu-satunya peran dari akuntan, tapi dalam sistem ekonomi saat ini, itu secara tepat merupakan salah satu yang terpenting. Seperti catatan Bogle, sebuah ekonomi pasar bebas butuh transaksi dasar dan keputusan pada informasi yang benar-benar akurat. Dan Berger menyatakan tanggung jawab auditor secara jelas. Pertama, untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut mempresentasikan secara wajar posisi keuangan dari perusahaan. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa sebuah gambaran yang akurat sudah dipresentasikan. Hal ini berkaitan dengan integritas dan kejujuran. Trust. Pekerjaan audit yang berkaitan dengan aspek kepercayaan, yaitu trust. Perhatikan kasus berikut. CEO salah mempresentasikan laba perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Dalam kasus ini, coba pikirkan bahwa tidak ada pinjaman untuk berikutnya jika bank mempunyai gambaran yang sebenarnya. Apa yang terjadi jika tindakan ini diuniversalkan? Pertama, kepercayaan dalam hubungan bisnis yang membutuhkan informasi tentang status keuangan akan terkikis. Dan yang kedua, kepercayaan atas pernyataan pun tidak akan dipercayai meskipun itu benar. Akibatnya adalah chaos dan sulitnya untuk menjalin kerjasama. Konsekuensinya, auditor tidak hanya harus percaya atau trustworthy, tetapi juga harus menunjukkan sikap yang dapat dipercaya. Auditor harus bersikap skeptis atau curiga dalam menjalankan pekerjaan audit. Tanggung jawab auditor pada publik. Pertama, tugas auditor adalah untuk membuktikan kewajaran dari laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab terhadap publik. Dan yang kedua, memberikan kepentingan yang berlawanan terhadap klien. Auditor menghadapi kesetiaan konflik. Yang ketiga, meskipun auditor dibayar oleh klien, tanggung jawab utama auditor adalah untuk melindungi kepentingan dari pihak ketiga atau publik. Seperti catatan Justice Berger, peran auditor yang melebihkan hubungan pekerjaan dengan klien memperoleh peningkatan dilema dari konflik atau pertanggungjawaban yang terjadi. Tanggung jawab dasar auditor. Tanggung jawab utama auditor adalah untuk menyatakan dan membuktikan kebenaran dari laporan keuangan. Tapi auditor juga mempunyai tanggung jawab lain. Cohen Report mengakui bahwa fair merupakan kata yang ambigu. Apakah judgement yang dibuat oleh manajer perusahaan dalam memilih dan menggunakan metode akuntansi sudah benar? Atau belum, sangat tergantung pada interpretasi auditor. Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab untuk menentukan bahwa informasi yang disajikan merupakan gambaran atau picture yang sebenarnya dan akurat bagi pemakai. Cohen Report mungkin akan menemukan pandangan Berger yang terlalu kaku untuk 3 alasan. Pertama, dalam beberapa situasi mungkin tidak ada prinsip yang detail yang berlaku. Yang kedua, di situasi lain prinsip akuntansi alternatif mungkin berlaku. Yang ketiga, pada waktu tersebut pengaruh penggunaan dari prinsip yang kumulatif harus dievaluasi. Cohen Report menghendaki auditor memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Pertama, itu the evaluation of internal auditing control. Yaitu di situ dijelaskan bahwa pertama, apakah internal auditing control dan sistemnya cukup. Yang kedua, basis kepercayaan atas pekerjaan internal auditor. Yang kedua adalah detecting and reporting errors, irregularities, and fraud. Yaitu dinyatakan pertama, perlu sikap profesional dan skepticism. Atau professional skepticism. Yang kedua, dalam perencanaan audit perlu menilai risiko adanya material misstatement.
Oke, sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farul Rozi. Terima kasih. Baiklah, poin selanjutnya adalah independensi. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, seorang auditor harus menjaga independensinya. Kode perilaku profesional AICPA mengakui dua jenis independensi. Yang pertama, independensi pada kenyataan dan independen dalam penampilan. Independen sebenarnya berlaku untuk semua akuntan. Jika fungsi akuntan adalah untuk membuat gambaran keuangan yang akurat, konflik kepentingan yang menyebabkan gambar yang tidak benar merugikan siapapun yang berhak dan membutuhkan gambaran yang akurat. Independensi dapat bertujuan untuk mendukung ketergantungan pengguna pada proses pelaporan keuangan dan untuk meningkatkan efisiensi manajemen. ASB menggambarkan 4 prinsip dasar dan 4 konsep untuk yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan apa yang mengganggu atau yang membantu independensi. 4 konsep tersebut adalah yang pertama, ancaman, pengamanan, risiko independensi, dan yang keempat, signifikansi ancaman atau efektivitas pengamanan. Dan ada 5 jenis ancaman terhadap independensi. Yang pertama itu ancaman untuk kepentingan pribadi, yang kedua meninjau ancaman sendiri, yang ketiga ancaman advokasi, yang keempat ancaman kekerabatan, dan yang kelima ancaman intimidasi. Poin selanjutnya yaitu risiko independensi. Risiko yang mengancam independensi auditor sejauh risiko tersebut tidak dimitigasi oleh pengamanan, kompromi atau secara wajar dapat diharapkan untuk berkompromi kemampuan auditor untuk membuat keputusan audit yang tidak bias. Ada 4 prinsip yang digunakan untuk menentukan independensi auditor, yaitu yang prinsip 1, menilai tingkat risiko kemandirian. Pengambilan keputusan independensi harus menilai tingkat risiko independensi dengan mempertimbangkan jenis dan signifikansi ancaman terhadap independensi auditor dan jenis serta efektivitas pengamanan. Untuk membantu penilaian ini, laporan tersebut menyarankan agar auditor memeriksa 5 tingkat risiko independensi. Tingkat risiko yang pertama itu tidak ada risiko kemandirian atau objektivitas yang dikompromikan hampir tidak mungkin. Yang kedua, risiko independensi jarak jauh atau objektivitas yang dikompromikan sangat kecil kemungkinannya. Yang ketiga, beberapa risiko kemandirian, yaitu objektivitas yang dikompromikan dimungkinkan. Dan yang ketiga, risiko kemandirian tinggi atau objektivitas yang dikompromikan mungkin terjadi. Dan yang terakhir yaitu risiko kemandirian maksimum atau objektivitas yang dikompromikan hampir pasti. Prinsip kedua yaitu menentukan akseptabilitas tingkat risiko independensi. Setelah menilai tingkat risiko, auditor perlu menentukan apakah tingkat independensi berada pada posisi yang dapat diterima pada kontinum risiko independensi. Prinsip ketiga yaitu mempertimbangkan keuntungan dan biaya, di mana pembuat keputusan independen harus memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dari pengurangan risiko independensi dengan pemberlakuan keamanan tambahan melebihi biaya pengamanan tersebut. Dan prinsip keempat yaitu mempertimbangkan pandangan pihak yang berkepentingan dalam menangani masalah independensi auditor. Pengambilan keputusan independen harus mempertimbangkan pandangan investor, pengguna lain dan orang lain yang berkepentingan dalam integritas pelaporan keuangan saat menangani masalah yang berkaitan dengan independensi auditor dan harus menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan penilaian pengambilan keputusan tentang cara terbaik untuk memenuhi tujuan independensi auditor. Dan poin selanjutnya itu skeptisisme profesional. Independensi sangat penting karena merupakan tanggung jawab auditor untuk menjaga skeptisisme profesional. Standar AICPA menetapkan bahwa auditor harus menjaga skeptisisme profesional, yang bisa dibilang salah satu tanggung jawab auditor yang paling penting. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diminta oleh profesi akuntan publik untuk secara rajin melakukannya dengan etikat baik dan dengan integritas, pengumpulan dan evaluasi bukti yang objektif. Untuk bersifat skeptis, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit, terutama struktur pengendalian internal. Pemahaman auditor tentang struktur pengendalian internal harus mempertinggi atau mengurangi kekhawatiran auditor tentang risiko salah saji material.
Satu, audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptis profesional. Auditor tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur atau mengasumsikan kejujuran yang tidak perlu dipertanyakan. Dalam menerapkan skeptisisme profesional, auditor tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan karena ada keyakinan bahwa manajemen jujur. Dan poin yang terakhir yaitu jaminan yang masuk akal, di mana pelaksanaan kecermatan profesional memungkinkan auditor untuk memperolehnya. Jaminan yang masuk akal tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan, ataupun apakah terdapat kelemahan material pada tanggal penilaian manajemen. Jaminan mutlak tidak dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan. Meskipun bukan jaminan mutlak, jaminan yang wajar adalah jaminan tingkat tinggi. Oleh karena itu, audit yang dilakukan sesuai dengan standar Badan Pengawasan Akuntansi Perusahaan Publik Amerika Serikat mungkin tidak mendeteksi adanya kelemahan material dalam pengendalian internal atas laporan keuangan atau kesalahan penyajian material atas laporan keuangan. Tujuan auditor independen adalah untuk memperoleh bukti-bukti yang kompeten dan memadai sebagai dasar yang masuk akal untuk membuat suatu opini. Sifat sebagian besar bukti berasal sebagian dari konsep pengujian selektif data yang diaudit, yang melibatkan pertimbangan mengenai bidang yang akan diuji dan sifat, waktu, dan luas pengujian yang akan dilakukan. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi berdasarkan informasi yang secara wajar dapat diharapkan tersedia sebelum penyelesaian pekerjaan lapangan. Prasyarat bagi auditor yang efektif adalah mempertahankan fakta independensi dan penampilan independensi. Hal ini memungkinkan auditor untuk mempraktikkan kehati-hatian yang membutuhkan sikap skeptisisme profesional. Sebagai seorang akuntan profesional, auditor memiliki kewajiban kepada publik yang dia rangkul secara bebas untuk menjadi akuntan publik. Etika menuntut tidak lebih dari untuk memenuhi tugas itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari diskusi kelompok kami.